Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama, saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya, kesehatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada saya pribadi yang dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini, yaitu Adinul Islam. Langsung saja video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah usul fikih tugas akhir semester. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dalalah. Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksud atau memahami sesuatu yang disebut madul yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Contoh, sholat. Ini namanya aldal dan madulnya adalah doa, makna bahasa atau lugawi, atau perbuatan yang diakhiri dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makna penunjuk makna sholat pada doa atau perbuatan yang dilewati dengan takbir dan diakhiri salamnya namanya dalalah. Oke, selanjutnya macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Yang pertama, ibratul annas. Ibratul annas ialah dalalah ibarat yang juga disebut ibarat nas, ialah petunjuk lafaz kepada makna yang mudah dipahami, baik dimaksud untuk suatu arti asli maupun untuk arti tabi. Dan makna itu memang dikehendaki oleh siyakul kalam, rangkaian pembicaraan, baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nas, dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua yang mengikuti makna yang asli tapi tidak disebutkan dalam nas. Sebagai contoh yaitu innal ladzina yaquluna amwala yatama zulman innama yaquluna fi butunihim naron wasailana sairun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara jalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala, yaitu nar. Quran surah An-Nisa ayat 10. Nas tersebut menunjukkan bahwa di antara perbuatan zalim yang paling keji ialah memakan harta benda anak yatim, di mana perbuatan tersebut adalah dosa menimbulkan siksaan kelak di hari kiamat dan sanksi hukuman di dunia yang dirasakan oleh pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi, dari sini dapat diketahui bahwa dalalah ibarat itu mempunyai beberapa tingkat kejelasan suatu lafaz. Dalalah lafaz nas lalu lebih kuat daripada dalalah zahir. Yang kedua, isyaratul annas. Dalalah isyaratul annas ialah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kezaliman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratul nas. Adapun menurut Abu Zur'a adalah suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafaz dari kesimpulan dari pemahaman terhadap sesuatu ungkapan ibarat dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Sebagai contoh, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan telah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Maksud dari ayat
ayat di atas, arti di atas ialah memberi sifat terhadap catatan dengan benar dan memberikan pemahaman secara jelas bahwa apa yang ditulis itu harus benar dan sesuai kehendak orang yang menghendakkan. Kemudian yang ketiga, dalalatul annas. Dalalatul annas juga disebut mafhum muwafaqah, di samping disebut pula dalalatul aula. Sebagian fuqaha menyebutnya qiyas jalil. Dilalatul nas adalah pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit. Ibaratul nas karena adanya penyebab faktor yang sama. Contoh terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala taqul lahuma uffa wala tabharhuma wa qul lahuma qawlan karim wahfiz lahuma janaha dali minal rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu masih kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Secara eksplisit, ayat tersebut menunjukkan tentang haramnya mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Bila ucapan kepada kedua orang tua saja diharamkan, maka memukul dan mencerca serta segala perbuatan perkataan yang menyakiti hati kedua orang tua tentu lebih diharamkan lagi. Dalalah ini sangat dipahami oleh nas ayat tersebut tanpa memerlukan sebuah istinbat. Yang keempat yaitu istihaud al-nas. Dalalah iktida disebut juga iktida an-nas. Menurut zahir ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang, karena bagaimana mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup, karena dirasakan perlu munculkan suatu kata agar ungkapan dalalah ayat itu benar. 4 macam dalalah yang telah disebutkan di atas tadi, khususnya yang dalalah lafiyah, dapat dijadikan pegangan atau hujah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penegakan hukum. Hanya saja kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidak sama. Dalalah ibaratkan eksplisit yang paling kuat, dalalah istiqah yang paling lemah. Menurut mazhab Hanafi, tingkat dalalah tersebut sebagai berikut. Yang pertama ialah dalalah al-ibarah, dalalah al-isarah, dalalah an-nas, dan dalalah al-iktiqah. Dengan urutan-urutan itu, maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan yang dipahami dengan dalalah satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang sama, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi tentang mantuk dan mafhum. Mantuk dan mafhum. Mantuk pada dasarnya adalah isim mafhum yang secara bahasa berasal dari kata nadhaka yatiku nutkan, yang berarti pembicaraan. Hal ini biasanya sebagaimana penjelasan Ibnu Manjur di dalam kitabnya Lisan al-Arab. Sedangkan pengertian mantuk secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Anidi, artinya makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara kati terhadap pembicaraan. Cara sederhana, mantuk berasal dari kata nadhaka yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung kata yang terucap. Contohnya, mantuk ialah memahami dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz. Misalnya sebagai contoh, surah An-Nisa ayat 23 yang melarang seorang suami mengawini anak tiri yang berada dalam asuhannya. Ayat ini menurut mantuknya menunjukkan keharaman menikahi anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dari istri yang telah digauli. Apa yang ditunjuk di sini memang jelas terbaca dalam apa yang tersurat dalam ayat tersebut, menunjukkan begitu jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan di balik yang tersurat itu. Selain itu, adapun pengertian mafhum sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Mafhum lagi terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah para usuliyin membagi mafhum menjadi dua lagi. Mafhum muwafaqah yaitu
makna yang hukum yang sesuai dengan mantu, atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucap. Mafhum terbagi menjadi dua lagi, yaitu fahwal kitab, yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih bagus diambil mafhumnya daripada mantu. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua yang dipahami dari ayat, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua yang perkataan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Mantu ayat ini adalah larangan atau keharaman mengatakan kepada kedua orang tua. Oleh karena itu menyakiti hati, mencaci maki, apalagi memukulnya, menyakiti, merupakan mafhum wakaf dari ayat di atas. Kemudian lahnul kitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantu. Misalnya dan contoh, ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Ayat ini menunjukkan pula keharaman membakar harta anak yatim atau menyia-nyiakan dengan cara berbuat kerusakan dengan cara apapun. Dalalah demikian disebut dengan lahnul kitab karena sama nilainya dengan memakan harta tersebut sampai habis, tidak tersisa sama sekali. Selanjutnya macam-macam mantu. Para ulama usul fikih membagi mantu kepada 3 macam: nas, zahir, dan muawwal. Yang pertama nas, yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil, pengalihan makna. Nas terbagi jadi 2 lagi. Ada yang sharih, yaitu jelas. Apabila lapas yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik mana itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks nas atau hanya dikandung maknanya oleh nas. Kemudian mantu terbagi pada 2, syarih dan ghairu syarih. Mantu syarih adalah tunjuk lafaz kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagainya saja. Mantu syarih dalam istilah ulama Syafi'iyah ialah apa yang diistilahkan dengan ibarat al-nas. Dalam istilah ulama Hanafiyah, mantu ghairu syarih adalah tunjuk lafaz atas suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan dari mantu. Dan selanjutnya yaitu macam-macam mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah adalah pengertian dipahami sesuatu menurut ucapan lafaz yang disebutkan. Mafhum muwafaqah dapat dibagi dalam yang pertama bahwa kitab, yaitu apabila dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, janganlah kamu katakan kata-kata yang keji kepada kedua orang ibu bapakmu. Kata-kata yang keji saja tidak boleh, dilarang, apalagi memukulnya. Yang kedua itu yang B lah Alkitab, itu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka yang memakan harta benda yatim secara aniaya sebenarnya memakan api di dalam perut mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Membakar atau setiap cara yang bertujuan untuk menghabiskan harta anak yatim sama haramnya bagaimana hartanya. Kemudian mantu ayat ini menunjukkan haramnya memakan harta anak yatim secara aniaya. Ada yang tersirat di balik mantu tersebut, yaitu haramnya memakan harta anak yatim karena memakan yang juga terdapat dari membakar harta, seperti menghilangkan, membakar, itu sama saja artinya dengan memakan. Pada dasarnya menghilangkan. Kekuatan hukum haram pada membakar sama dengan hukumnya haram pada menghilangkan atau meniadakan. Dengan demikian pada yang tersirat tidak disebutkan, kekuatannya sama dengan hukum pada yang tersurat disebutkan. Yang D, al-was, al-qoyah, al-syart, al-adl, dan al-lakum. Dalam pembagian mafhum mukhalafah ini akan diringkas hanya menjadi 5 bagian seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Yang pertama yaitu mafhum al-laqab, yaitu menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan di taksis dengan jenis atau macamnya sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif atau manif bagi masalah yang tidak tersebutkan. Mafhum al-was, sifat yaitu menetapkan hukum dalam bunyi matnu suatu nas yang dibatasi diberi kait dengan sifat yang terdapat dalam lafaz
dan jika tersebut hilang maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Yang ketiga, mafhum syarat, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersama dengan syarat itu jika syarat tersebut tidak terwujud. Yang keempat, mafhum al-ghayah, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Mafhum al-adl ialah menunjukkan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan jumlah bilangan tertentu, yang selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan selain yang dilafazkan dalam nas. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzinah maka derah tiap-tiap dari keduanya 100 kali derah. Quran surah An-Nur ayat 2. Mantuk dari ayat di atas adalah menetapkan pukulan 100 kali untuk penjina laki-laki maupun perempuan. Maupun al-adl dari ayat tersebut ialah tidak sahnya pukulan apabila lebih dari 100 kali. Yang syarat mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum. Yang disebutkan hanya kata-kata yang kasar atau mafhum mukhalafahnya tidak boleh memukuli, tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqah, yaitu tidak boleh memukuli. Yang disebutkan bukan untuk sesuatu yang terjadi biasanya. Yang disebutkan mantuk bukan dimaksud untuk sesuatu yang keadaan. Kemudian yang disebutkan mantuk harus diikuti diri sendiri, tidak mengikuti pada yang lain. Baik, materi selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian naqs. Naqs secara etimologi yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu al-ibtihal penghapusan, al-izalah peniadaan, dan al-naqi perpindahan. Cara bahasa, naqs berarti menghilangkan atau memindahkan dan merubah suatu perkara dari suatu keadaan. Sedangkan dari segi bahasa lugah, naqs bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Naqs secara etimologi berarti menghilangkan, mengutip dan menyalin. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk pengamalan hadis bila ada dua hadis makbul yang ternakut yang tidak dapat dikompromikan atau dijamak. Syarat-syarat naqs. Adapun adanya naqs dalam Al-Quran juga diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi dan telah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu yang pertama, dalil. Ketentuan nas harus berpisahkan dengan dalil. Ketentuan nasuknya. Dua, dalil nasik harus lebih kuat atau sama kuat daripada dalil yang mansuk. Jadi dalil Al-Quran hanya bisa dimansuk oleh Al-Quran atau dalil hadis yang mutawatir, karena kedudukannya dalil dan Al-Quran dan hadis mutawatir adalah sama-sama. Yang ketiga, nasik harus berupa dalil syarah. Kalau nasiknya tidak berupa dalil syarah seperti mati, maka tidak disebut nas. Tidak adanya hukum bagi orang yang sudah mati yang sudah bisa dipahami dengan akal tanpa pertunjukan syarak. Yang keempat, hukum yang masuk adalah hukum syarak. Yang kelima, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitbah syar'i yang datang lebih kemudian dari khitbah yang hukumnya dimansuk. Yang keenam, khitbah yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Yang C yaitu macam-macam naqs. Naqs Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama yang mengakui adanya naqs dan sepakat ada naqs Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu pun telah terjadi menurut mereka. Salah satu contohnya ayat Ida atau setahun dinaqs dengan ayat Ida 4 bulan 10 hari. Yang kedua, naqs Al-Quran dengan sunnah. Naqs yang macam ini terbagi dua, yaitu pertama, Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur ulama berpendapat hadis ahad tidak bisa menakskan Quran karena Quran adalah naqs yang mutawatir, menunjukkan keyakinan tanpa ada praduga atau dugaan padanya. Sedangkan hadis ahad adalah nas yang bersifat jani dan tidak sah pula menghapus sesuatu yang sudah diketahui dengan suatu yang sifat terduga atau diduga. Yang ketiga, naqs sunnah. Dengan Al-Quran, jumhur ulama membolehkan naqs seperti ini. Salah satu contohnya seperti berpuasa pada hari Asyura yang ditetapkan berdasarkan sunnah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, dari Aisyah, ia berkata, hari Asyura itu adalah wajib berpuasa ketika diturunkan kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Maka ada yang
mau berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim. Maksudnya semula berpuasa pada hari Asyura itu wajib, tetapi setelah turun ayat diwajibkan puasa pada bulan Ramadan, maka puasa pada hari Asyura itu tidak wajib lagi. Adapun ayat yang menakskan itu ialah Al-Baqarah ayat 185 yang berarti, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Yang keempat, naks sunnah dengan sunnah. Sunnah macam ini terbagi pada empat macam, yaitu naks sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, naks sunnah ahad dengan sunnah ahad, terus naks sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan naks sunnah mutawatir dengan sunnah ahad. Yang D, pengertian taksis dan perbedaan dengan naks. Pengertian taksis adalah mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuan yang masuk ke dalam lapas am, dan lapas am itu hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada, yang tidak dikeluarkan dari ketentuan lapas atau dari am. Dua, perbedaan dan persamaan. Naks dan taksis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain terletak pada fungsinya, yakni untuk membatasi kandungan atau hukum keduanya. Berfungsi untuk mengkhususkan bagian kandungan dari suatu lafaz. Hanya saja taksis lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum yang umum, sedangkan naks menekankan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah taksis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum terjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz, sedangkan naks yang menghapus atau membatalkan semua kandung hukum yang ada dalam suatu naks dan yang sebelumnya telah berlaku. Taksis bisa dilakukan terhadap lafaz yang belakangan dan bisa pula terhadap lafaz yang datang beriringan, yaitu datang belakangan, sedangkan naks mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafaz yang datang kemudian. B, taksis bisa dilakukan baik dengan dalil nakli maupun dalil akli, sedangkan naks hanya bisa dilakukan dengan dalil nakli saja. Taksis yang ketiga yaitu C, taksis tidak berlakunya pada perintah atau amr yang mengandung suatu perintah saja, seperti berilah si fulan, sedangkan naks bisa dilakukan tanpa kasus seperti itu. Yang D, lafaz yang umum tetap pada sesuai keumumannya walaupun setelah ditaksis, sedangkan lafaz yang dinaks tidak berlaku lagi. Yang E, dibolehkannya mentaksis lafaz yang qati dengan kias hadits ahad dan dalil-dalil syura lainnya. Pendapat ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama, sedangkan dalam naks tidak boleh mentaksis suatu lafaz yang qati kecuali dengan lafaz yang qati pula. Baik, dengan berakhirnya perkataan tadi maka berakhir pula paparan materi singkat dari saya pribadi tentang dalalah dan naks. Itu apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran dan kebaikan, kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk dosen saya, Bapak Iskari LCMH. Kemudian untuk teman-teman saya semuanya,